Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan segera membahas mengenai kekuatan 9 Titan Shifter di serial Attack on Titan. Sebelum membahasnya lebih jauh, kita tahu dalam ceritanya Titan digambarkan sebagai anomali yang tiba-tiba muncul di tengah peradaban umat manusia. Mereka sering menebar ketakutan pada semua orang, entah itu dengan cara mengejarnya, menginjaknya, bahkan sampai memakannya seperti hidangan lezat. Kehadirannya yang buas inilah menjadikan Titan dipandang sebagai senjata pemusnah dunia, sehingga hal itu pun membuat sebagian manusia sering memanfaatkan para Titan untuk kepentingan politik dan berbagai konspirasi lainnya. Berkaca pada struktur tubuh, umumnya Titan memiliki perawakan sangat tinggi bila dibanding umat manusia. Tinggi mereka mencapai rata-rata 4 meter, bahkan ada yang lebih dari ratusan meter. Kebanyakan mereka tidak memiliki aturan bertindak dan hanya menunjukkan perilaku ganas, yang mana biasanya ciri-ciri tersebut masuk ke dalam kategori Titan murni dan Titan abnormal. Namun di samping kedua kategori itu, ada satu kategori Titan yang memiliki kecerdasan. Mereka disebut sebagai Titan Shifter, 9 Titan yang diberkahi beberapa keistimewaan seperti mampu mengontrol kesadaran akal, mampu mewariskan kekuatan Titan, dan juga mampu menonaktifkan wujud Titan sesuka hati. Tidak sembarang orang untuk bisa mewarisi kekuatan Titan Shifter ini. Mereka yang memiliki akses hanyalah keturunan Ymir Fritz, yang dalam istilah lain mereka biasa disebut sebagai subjek Ymir. Untuk mengetahui siapa saja pewarisnya dan bagaimana kekuatannya, mari kita langsung saja masuk ke dalam inti pembahasan. Card Titan. Hanya ada satu nama yang diketahui menjadi pewaris Card Titan. Dia adalah Pickfinger, seorang wanita keturunan Eldia yang juga menjadi bagian dari pasukan Marley. Sesuai dengan arti namanya yaitu gerobak, Card Titan memiliki punggung lebar yang bisa digunakan untuk membawa alat berat, seperti memanggul mesin gun yang sangat besar dan juga senapan raksasa yang sangat panjang, di mana kedua senjata tersebut sama-sama ditumpangi dan digunakan oleh manusia. Selain itu, Card Titan juga memiliki mulut panjang yang bisa digunakan untuk menolong rekan. Apalagi dengan kecepatan berlarinya yang cepat, dia mampu memaksimalkan pertolongan sambil kabur menghindari pertempuran. Ada satu keunikan yang dimiliki Card Titan, yaitu dia bisa menggunakan mode Titan dalam durasi sangat lama. Bahkan dia juga bisa silih berganti antara mode manusia dan mode Titan berulang kali, yang mana kemampuan ini tentu bisa dia gunakan saat kondisi sedang terdesak. Namun terlepas dari semua kemampuannya itu, Card Titan tidak memiliki kekuatan fisik yang bisa diunggulkan seperti Titan Shifter lain. Hal itu tercermin dari bagaimana dia harus menggunakan perisai topeng untuk menahan serangan di beberapa pertarungan. Karena itulah, melihat semua potensi yang dimiliki serta kekurangannya, tidak heran jika Card Titan dinilai lebih efektif menjadi seorang pendukung daripada seorang petarung. Jauh Titan. Sejauh yang diketahui, pewaris Jauh Titan ada 4 orang, yaitu Marcel, Ymir, Porco, dan terakhir Falco. Mereka dipercaya untuk mendapat kekuatan ini dikarenakan pengabdiannya menjadi tentara Marley, terkecuali sosok Ymir. Walau berbeda-beda pewaris, tapi pada dasarnya kemampuan khusus yang dimiliki Jauh Titan hampir sama. Dia yang bertubuh paling kecil di antara shifter lain memiliki sepasang rahang yang sangat tajam dan tebal. Dengan rahangnya itu, dia bisa menggigit segala benda yang ingin dihancurkan, seperti merusak rel kereta api, memotong tangan Attack Titan, ataupun menghancurkan kristal milik Warhammer Titan. Selain itu, Jauh Titan juga dibekali otot tubuh yang kuat, yang mana dengan otot tersebut dia mampu bergerak sangat lincah, seperti meloncat dengan cukup gesit, berlari dengan sangat cepat, dan juga bereaksi dengan sangat cekatan. Melalui ototnya itu juga, Jauh Titan bisa memaksimalkan kekuatan cakar untuk merobek-robek segala target. Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Jauh Titan untuk bisa menyerang musuh di balik tubuhnya yang pendek.
Di luar daripada itu, jika dilihat dari segi penampilan, setiap pewaris memiliki ciri khasnya sendiri, seperti Jauh Titan Ymir yang memiliki wujud seperti anak kecil, Jauh Titan Porco dan Marcel yang kepalanya berwujud seperti singa, dan juga Jauh Titan Falco yang memiliki penampilan seperti burung Garuda. Khusus untuk Jauh Titan Falco, dikarenakan adanya pengaruh cairan tulang belakang Beast Titan Zeke, Jauh Titan miliknya mampu mengambil beberapa karakteristik burung, sehingga hal itu pun membuatnya memperoleh sepasang sayap dan ekor untuk bisa terbang melintasi udara. Female Titan. Entah kenapa Titan ini dinamakan Female Titan, tapi yang pasti satu-satunya pewaris yang diketahui adalah seorang wanita. Dia bernama Annie Leonhardt, seorang prajurit Marley yang menyamar di keanggotaan polisi militer. Dalam setiap aksinya, Female Titan sering menunjukkan gaya bertarung Muay Thai yang dikuasai oleh pewarisnya yaitu Annie. Dengan gaya bertarungnya ini, dia mampu mengerahkan aksi pertarungan tangan kosong dari mulai melancarkan tendangan kaki dengan sangat cepat, melakukan tendangan lutut dengan cukup ketat, sampai mendaratkan pukulan dengan sangat kencang. Apalagi Female Titan juga dibekali kemampuan hardening atau pengerasan pada bagian tubuh, sehingga dengan begitu dia bisa memperkuat daya serang dan pertahanannya, seperti mengeraskan kepalan tangan untuk memberikan dampak kerusakan lebih dan juga mempertebal kulit tengkuknya untuk bisa bertahan dari berbagai serangan lawan. Kemampuan dari pengerasan ini tidak hanya berlaku dalam wujud Titan, Annie sebagai pewaris juga bisa menggunakannya dalam wujud manusia. Hal itu dilakukan dengan cara membungkus tubuhnya ke dalam sebuah kristal yang mana kadar dari kristal tersebut dinilai sangat keras dan mampu bertahan dalam jangka waktu sekitar 4 tahun. Di samping itu semua, berbekal fisik yang kuat, Female Titan juga memiliki kecepatan berlari yang tak kalah cepatnya dengan Jauh Titan. Terlebih kecepatannya ini sanggup bertahan dalam jangka waktu lama, seperti yang terjadi saat dirinya mengejar pasukan pengintai yang kala itu jarak tempuhnya dinilai cukup jauh. Armored Titan. Satu-satunya orang yang diketahui menjadi pewaris Armored Titan adalah Rainer Braun, seorang prajurit yang telah lama mengabdikan diri pada Marley dan dipercaya untuk mewarisi kekuatan Armored Titan. Sesuai dengan arti namanya, hampir seluruh tubuh Armored Titan banyak diselimuti oleh lapisan baja yang sangat keras. Berkat lapisan baja itulah, peran dirinya di dalam pertempuran dapat disamakan dengan sebuah tank, bisa berguna untuk melancarkan serangan ataupun sebagai media pertahanan, seperti menahan tembakan meriam, menghancurkan tembok ros, dan juga melawan banyak Titan murni meskipun sendirian. Ketebalan dari lapisan bajanya ini terbukti ampuh untuk bisa menahan berbagai senjata anti-Titan. Entah itu tombak petir, meriam anti-Titan, ataupun tank anti-Titan, sanggup dia tahan walau dalam kondisi apapun. Selain itu, lapisan baja yang ada pada tangan Armored Titan juga dinilai sangat kuat untuk melancarkan serangan pukulan, seperti yang terjadi pada pertarungannya melawan Attack Titan, di mana saat itu dia sanggup melayangkan pukulan berat hingga membuat Eren terhempas dan babak belur. Di luar dari kulit bajanya yang kokoh ini, Armored Titan juga mampu menggunakan kemampuan pengerasan. Meski jarang sekali digunakan, tapi kemampuannya pernah dia gunakan untuk memanjat tembok besar Maria dengan cara menciptakan cakar pada tangan dan kakinya. Sebagai karakter yang dirasa spesial di mata Hajime, Armored Titan Rainer juga dianugerahi satu kemampuan unik, yaitu adalah memindahkan kesadaran akal yang berasal dari kepala menuju bagian organ tubuh lain. Jadi dengan demikian, Rainer selaku pewaris tak perlu mengkhawatirkan soal nyawa, karena setiap kali nyawanya terancam, secara otomatis kesadarannya akan berpindah pada organ tubuhnya yang lain. Beast Titan. Tom Shaver dan Zeke Yeager adalah dua orang yang diketahui mewarisi kekuatan Beast Titan. Keduanya sama-sama memiliki bentuk Titan menyerupai hewan, seperti hewan domba pada Titan Tom dan hewan monyet pada Titan Zeke. Dikarenakan sepanjang cerita kita hanya diperlihatkan pada kekuatan Titan milik Zeke, maka pembahasan ini akan fokus pada Beast Titan Zeke Yeager.
Dilihat dari setiap aksinya, Beast Titan Zeke sering menggunakan lengan panjang untuk memperkuat kemampuan melempar. Lemparannya ini sangat kuat dan terkendali, mampu dia luncurkan dari jarak jauh hingga menghancurkan semua target. Dari mulai tubuh pasukan pengintai, lapisan keras tubuh armor Titan, bahkan baja kuat dari kapal perang sekalipun, semuanya mampu dia bombardir hanya dengan melemparkan batu besar. Berbekal kemampuan lemparan itulah dapat dikatakan bahwa Beast Titan Zeke adalah petarung jarak jauh yang sangat handal. Lain halnya dengan pertarungan jarak dekat yang mana kemampuannya itu cenderung agak melemah. Seperti ketika dikalahkan Levi, saat itu meski telah menggunakan kemampuan pengerasan, dia masih mampu dicabik-cabik tanpa henti oleh Levi Ackerman. Terlepas dari kekurangannya tersebut, ada satu keunikan yang dimiliki Beast Titan, yaitu kemampuan untuk mengendalikan Titan murni yang berasal dari serum Titan miliknya. Kemampuan ini dinilai sangat efektif untuk bisa memenangkan pertempuran. Melalui teriakan yang dia gelagarkan, mampu mengubah para subjeknya menjadi Titan sekaligus berguna untuk dijadikan sebagai koloni pasukan. Warhammer Titan. Sebelum dimakan secara paksa oleh Eren, sedari dulu Warhammer Titan selalu diwariskan pada keluarga Tybur. Hal itu merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun sampai pewaris terakhir bernama Lara. Kemampuan utama dari Warhammer Titan sejatinya terletak pada pengerasan struktural daging. Dia mampu menciptakan sebuah senjata yang muncul dari genggaman tangan dan juga tanah di sekitar. Senjata yang dimunculkan dari genggaman tangan biasanya mengambil bentuk alat-alat perang seperti palu yang sangat besar, pedang yang sangat panjang, dan juga panah yang cukup sederhana. Sedangkan senjata yang dimunculkan dari tanah biasanya mengambil bentuk perangkap jebakan seperti menciptakan banyak duri besar yang tumbuh dengan sangat tajam. Berbekal kemampuan itu, Warhammer Titan tentu dapat menjadi ancaman di dalam sebuah pertarungan. Dengan berbagai senjata yang dia ciptakan, dirinya mampu menyerang lawan entah dari jarak jauh ataupun jarak dekat. Selain itu, berbeda dengan Titan Shifter lain, ada satu keunikan yang hanya dimiliki oleh pewaris Warhammer Titan, yaitu selama dalam mode Titan, pewaris tidak bersarang di dalam tengkuk, melainkan dia terjebak di dalam sebuah kristal yang tersimpan di bawah tanah. Kristal tersebut memiliki tali penghubung yang terkoneksi pada tubuh Warhammer Titan, sehingga dengan begitu, selama tali tersebut masih terhubung, Warhammer Titan pastinya akan sangat sulit untuk ditumbangkan. Ada sedikit perbedaan yang terjadi pada Warhammer Titan milik Eren. Dia yang telah merebut kekuatannya hanya mampu memunculkan senjata tanpa ada perubahan bentuk fisik. Begitupun dari segi kemampuan unik Warhammer Titan, Eren tidak terjebak di dalam kristal, melainkan dia masih bersarang di dalam tengkuk Titan miliknya. Attack Titan. Diketahui ada 3 nama yang mewarisi kekuatan Attack Titan. Mereka adalah Eren Kruger, Grisha Yeager, dan terakhir Eren Yeager. Ketiga orang tersebut dipandang sangat layak untuk mendapat kekuatan Attack Titan, yang mana biasanya Titan ini disimbolkan sebagai pencari kebebasan, dan hal itu sangat terkait erat dengan ambisi kebebasan yang ada pada diri mereka bertiga. Oleh karena itu, pewaris kekuatan Attack Titan selalu dianugerahi sebuah keistimewaan, itu adalah kemampuan untuk bisa melihat gambaran tentang kejadian di masa depan, yang mana kejadian tersebut adalah sebuah takdir yang harus terjadi dan tidak bisa diubah oleh kehendak apapun. Kemudian berbicara mengenai kekuatan fisik, sebenarnya Attack Titan memiliki postur tubuh yang sama kuatnya dengan Warhammer Titan. Satu hal yang membuat dirinya lebih unggul yaitu kemampuan untuk melakukan adaptasi di setiap pertarungan. Setiap kali mendapat pengalaman bertarung, maka kemampuan fisiknya akan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan saat pertarungannya melawan female Titan. Meski di awal sempat mengalami kekalahan, tapi berkat kemampuan adaptasinya yang hebat, pada akhirnya dia bisa menumbangkan female Titan dengan segala teknik yang telah dipelajari. Selain itu, Attack Titan juga memiliki kelenturan otot yang sangat kuat. Meski tidak segagah Armored Titan, namun dengan ototnya itu dia bisa mengangkat benda besar yang melebihi ukuran tubuhnya sendiri.
Tidak cukup dengan fisik yang kuat, Attack Titan juga dibekali daya tahan tubuh yang dinilai sangat berguna dalam setiap pertarungan, seperti kemampuan regenerasi yang terbilang cukup cepat dan juga kemampuan pengerasan yang bisa digunakan baik untuk bertahan ataupun menyerang. Colossal Titan. Hanya ada dua nama yang diketahui mewarisi kekuatan Colossal Titan, yaitu Bertolt dan Armin, dua orang prajurit muda yang tergabung ke dalam pasukan pengintai. Jika dilihat dari penampakannya, Colossal Titan memiliki ukuran tubuh paling tinggi bila dibanding dengan 7 Titan Shifter sebelumnya, yang mana tingginya mencapai 60 meter, sedikit lebih tinggi daripada tembok Pulau Paradis. Itulah kenapa dalam setiap kemunculannya, Colossal Titan selalu dianggap sebagai bencana. Disertai kekuatan besar yang dimilikinya, dia sanggup menciptakan kehancuran bagi siapapun yang ada di sekitar, seperti menghancurkan tembok Maria dengan sekali tendangan, merusak rumah-rumah dengan sekali genggaman, ataupun menewaskan penduduk di sekitar dengan satu kali hempasan. Belum lagi dari dalam tubuh raksasanya, Colossal Titan bisa mengeluarkan uap panas yang sangat pekat. Saking pekatnya, uap tersebut mampu melukai kulit tubuh seseorang sekaligus menghempaskannya. Apalagi di saat Colossal Titan bersungguh-sungguh, dia akan mampu meningkatkan temperatur uap panas, yang mana uap berwarna merah ini sanggup membakar apa saja sampai hangus. Sebagai bukti dari sosoknya yang dianggap sebagai dewa penghancur, Colossal Titan juga memiliki satu kemampuan khusus lain, yaitu adalah menghasilkan gelombang kejut dari setiap perubahan wujud. Ibarat bom atom yang menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima, gelombang kejut dari ledakannya ini mampu menghancurkan sebuah wilayah di suatu negara. Founding Titan. Ada banyak nama yang terdaftar sebagai pewaris dari Founding Titan, dari mulai Ymir, Raja Fritz, Ayah Reis, Uri, Freida, Grisha, dan terakhir Eren Yeager. Beberapa dari mereka pernah menggunakan kemampuan istimewa sebagai pewaris dari Founding Titan, yang mana kemampuannya sendiri adalah menguasai ruang dan waktu, seperti mampu menghapus ingatan yang pernah dilakukan oleh Freida, menjelajahi ingatan masa lalu yang pernah dilakukan oleh Eren, dan juga menciptakan dunia alternatif yang sama-sama pernah dilakukan Eren. Sesuai dengan arti namanya, Founding Titan adalah sosok pendiri yang telah melahirkan para Titan termasuk Titan Shifter. Melalui hubungan darahnya yang mengalir pada semua makhluk Titan, dia memiliki akses kendali pada Titan lain berdasarkan kehendaknya, seperti yang dilakukan Founding Titan milik Ymir yang mampu menyuruh para Titan untuk membangun wilayah kerajaan. Founding Titan milik Karl Fritz yang mampu menyuruh Wall Titan untuk menjadi tembok di Pulau Paradis, dan terakhir Founding Titan milik Eren yang mampu membangkitkan para Titan, entah itu Wall Titan ataupun Titan terdahulu. Di samping itu, Founding Titan juga dapat memanipulasi ingatan bangsa Eldia di sekitar. Kemampuan ini pernah dilakukan oleh Raja Karl Fritz, di mana saat itu dengan melakukan aksi teriakan keras, dia sanggup menghapus ingatan mereka tentang kejadian di masa lalu. Melihat semua kemampuan yang dimilikinya, tentu dapat kita simpulkan bahwa kekuatan utama dari Founding Titan adalah kekuasaan. Kekuasaan ini bersifat mutlak dan tak dapat dicegah. Dia mampu mengontrol penuh bangsa Eldia, menguasai dunia altar, atau bahkan mengendalikan para Titan untuk menghancurkan dunia. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.